Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga kalian sehat dan tetap semangat belajar untuk menyongsong hari esok yang cemerlang. Kali ini kita akan mempelajari pola bilangan dan konfigurasi objek yang banyak muncul di sekitar kehidupan kita. Pola adalah keteraturan. Dengan memahami pola bilangan dan konfigurasi objek ini, maka kita akan merasakan keindahan dan kemanfaatan matematika, serta selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa atas segala ciptaannya yang memiliki keteraturan yang sempurna. Baiklah, pada kegiatan belajar satu ini kita akan menemukan pola bilangan yang ada pada kalender. Kita mungkin tidak menyadari banyaknya keteraturan yang dapat ditemukan pada kalender ini. Baiklah, untuk penjelasan lebih lanjut, perhatikan materi berikut. Ayo kita amati untuk hari Ahad pada bulan Agustus 2021 jatuh pada tanggal berapa saja? Ternyata hari Ahad jatuh pada tanggal 1, 8, 15, 22, dan 29. Bilangan-bilangan ini membentuk pola, yaitu selalu bertambah 7. Bilangan-bilangan yang membentuk pola seperti ini disebut barisan bilangan. Yuk kita temukan pola umumnya pada kegiatan ini. X1 sama dengan 1 adalah suku pertama. X2 sama dengan 8 adalah suku kedua yang diperoleh dari 1 ditambah 7. Sama dengan 1 ditambah 1 dikali 7. X3 sama dengan 15 adalah suku ketiga yang diperoleh dari 1 ditambah 7 ditambah 7 sama dengan 1 ditambah 2 kali 7. X4 sama dengan 22 adalah suku keempat yang diperoleh dari 1 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 sama dengan 1 ditambah 3 kali 7. X5 sama dengan 29 adalah suku kelima diperoleh dari 1 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 sama dengan 1 ditambah 4 kali 7. Sehingga dapat ditulis sebagai berikut. Pola ini dapat dirumuskan secara umum menjadi Xn sama dengan 1 ditambah N-1 dikali 7 atau sama dengan 1 ditambah 7 dikali N-1 untuk N sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. Setelah menemukan rumus pola bilangan pada hari Ahad, yuk kita kerjakan kuis berikut. Untuk soal yang pertama, setelah adik-adik memahami cara memperoleh rumus pola bilangan pada hari Ahad, sekarang coba adik-adik temukan rumus yang sejenis pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Untuk soal kedua, apakah adik-adik bisa menemukan bilangan prima pada masing-masing hari? Hari apa yang memuat bilangan prima paling banyak? Silahkan kerjakan soal kuis di atas pada buku tugas masing-masing dan kirimkan jawaban kalian di grup diskusi. Untuk lebih lengkapnya, adik-adik bisa langsung mencermati soal kuis di file LKS masing-masing ya. Sekian pembahasan pada pembelajaran KB1. Adik-adik selalu jaga kesehatan, tetap semangat belajar, dan apabila kalian mengalami kesulitan dalam pembelajaran, silahkan didiskusikan di grup ini. Semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di kegiatan belajar selanjutnya. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarlah hai sobat belajar yang giat, dan kau bayangkan setelah tamat, apakan kau buat saingan sangat ketat, bisa-bisa hidupmu pun gawat. Bukan ku sok pintar, belajar yang benar, matematika itu tak sukar. Otak kita hebat, untuk belajar kuat, ciptaan Allah sang maha hebat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada program Remedi Matematika. Kali ini kita akan menemukan pola bilangan berdekatan pada kalender. Yuk kita mulai adik-adik. Mari kita cermati bersama 4 bilangan berdekatan yang di blok kuning pada kalender di bawah ini. Ternyata bilangan tersebut membentuk sebuah pola loh. Penasaran kan? Yuk kita lanjut ke pembahasan materi berikut. Perhatikan fakta untuk operasi penjumlahan berikut. 2 ditambah 10 sama dengan 12, 3 ditambah 9 sama dengan 12, sehingga diperoleh fakta bahwa 2 ditambah 10 sama dengan 3 ditambah 9. Dengan kata lain, jumlah dua bilangan secara diagonal atau menyilang adalah sama. Secara umum, jika kita misalkan 2 sebagai X1, 3 sebagai X2, 9 sebagai Y1, dan 10 sebagai Y2, maka untuk penjumlahan dua bilangan secara diagonal akan diperoleh bentuk X1 ditambah Y2 sama dengan X2 ditambah Y1. Bagaimana dengan operasi perkalian? Apakah 4 bilangan yang berdekatan juga memiliki pola untuk operasi perkalian? Sekarang kita perhatikan fakta berikut. 2 dikali 10 sama dengan 20, 3 dikali 9 sama dengan 27. Diperoleh fakta bahwa 27 dikurangi 20 sama dengan 7. Sehingga selisih hasil kali silang dua bilangan adalah 7. Secara umum, jika kita misalkan 2 sebagai X1, 3 sebagai X2, 9 sebagai Y1, dan 10 sebagai Y2, maka untuk perkalian dua bilangan secara diagonal akan diperoleh bentuk X2 kali Y1 dikurangi X1 kali Y2 sama dengan 7. Untuk lebih memahami materi yang telah adik-adik pelajari, yuk kita kuis dulu. Perhatikan 4 bilangan berdekatan yang telah di blok kuning pada gambar. Sesuai gambar kalender bulan Agustus 2021, pada soal pertama, coba lakukan eksperimen yang sama seperti saat kita menentukan pola pada 4 bilangan berdekatan 2, 3, 9, dan 10 untuk minimal 3 kasus berbeda lainnya. Apakah pola tersebut berlaku secara umum? Pada soal kedua, hitunglah banyak kemungkinan blok 4 bilangan berdekatan. Pada soal ketiga, adik-adik diminta untuk menemukan pola 9 berdekatan yang juga diambil dari kalender bulan Agustus 2021. Pada soal keempat, untuk kalender yang sama pula, adik-adik diminta menemukan pola yang berlaku pada 5 bilangan yang membentuk tangga diagonal seperti yang telah terlihat pada gambar. Untuk lebih lengkapnya, adik-adik bisa langsung mencermati soal kuis di file LKS masing-masing ya. Sekian pembahasan materi pada KB1 bagian kedua ini. Adik-adik tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar, dan apabila mengalami kesulitan, silahkan didiskusikan di grup ya. Semoga apa yang kalian pelajari bermanfaat. Selamat bertemu di pembelajaran selanjutnya. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarlah hai sobat, belajar yang giat, dan kau bayangkan setelah tamat, apakan kau buat saingan sangat ketat, bisa-bisa hidupmu pun gawat. Bukan ku sok pintar, belajar yang benar, matematika itu tak sukar. Otak kita hebat, untuk belajar kuat, ciptaan Allah sang maha hebat. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali adik-adik.
Bagaimana kabar kalian? Semoga adik-adik selalu sehat ya. Pada KB1 kita telah mempelajari fakta bahwa konfigurasi dari beberapa benda di sekitar kita ternyata membentuk suatu pola. Sekarang kita akan pelajari beberapa konfigurasi titik yang juga membentuk suatu pola. Nah, pada KB2 part 1 ini kita akan mempelajari pola bilangan segitiga. Coba adik-adik perhatikan konfigurasi titik-titik yang membentuk segitiga sama sisi dan segitiga siku-siku berikut. Banyaknya titik yang membentuk masing-masing segitiga yaitu 1, 3, 6, 10, 15, dan 21. Nah, bilangan 1, 3, 6, 10, 15, dan 21 ini disebut bilangan segitiga. Bilangan segitiga tadi ternyata membentuk sebuah barisan loh. Ayo kita amati bersama. X1 sama dengan 1 adalah suku pertama yang diperoleh dari 0 ditambah 1. X2 sama dengan 3 adalah suku kedua yang diperoleh dari 1 ditambah 2 atau bisa ditulis X1 ditambah 2. X3 sama dengan 6 adalah suku ketiga yang diperoleh dari 3 ditambah 3 atau bisa ditulis X2 ditambah 3. X4 sama dengan 10 adalah suku keempat yang diperoleh dari 6 ditambah 4 atau bisa ditulis X3 ditambah 4. X5 sama dengan 15 adalah suku kelima yang diperoleh dari 10 ditambah 5 atau bisa ditulis X4 ditambah 5. X6 sama dengan 21 adalah suku keenam yang diperoleh dari 15 ditambah 6 atau bisa ditulis X5 ditambah 6. Sehingga secara umum diperoleh, coba adik-adik temukan ya. Nah, bagaimana jika adik-adik diminta menentukan suku ke-100 yaitu X100? Tentu akan sulit sekali kan? Karena kalian harus menghitung suku ke-99 yaitu X99. Setelah X99 ketemu, baru bisa diperoleh X100 sama dengan X99 ditambah 100. Namun, untuk menentukan X99 kita butuh X98. Begitu seterusnya. Lalu, bagaimana cara yang paling cerdas untuk menentukan X100? Permasalahan ini akan dibuat sebagai tantangan atau challenge. Orang sukses adalah orang yang suka menghadapi tantangan. Untuk itu, kegiatan belajar, yuk kita lanjutkan pada kuis di LKS kalian. Simak soalnya baik-baik ya. Untuk soal nomor 1 diberikan 6 suku pertama dari barisan bilangan segitiga. Nah, adik-adik diminta untuk menentukan nilai 4 suku berikutnya dari barisan bilangan segitiga tersebut. Pada soal nomor 2, adik-adik diminta untuk melakukan penyelidikan terhadap 4 bilangan yang diberikan. Dari 4 bilangan tersebut, apakah ada yang termasuk bilangan segitiga? Jika ada, bilangan yang mana dan merupakan suku yang keberapa? Adik-adik, materi ini masih ada kelanjutannya loh. Tapi untuk hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Kita sambung di video pembelajaran berikutnya. Sampai berjumpa kembali. Tetap semangat belajar ya. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarlah hai sobat, belajar yang giat dan kau bayangkan setelah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali adik-adik. Kita lanjutkan yuk materi pola bilangan segitiga yang kemarin. Bagaimana ya kelanjutannya? Mari kita simak kelanjutannya pada video ini. Selamat belajar, semoga hari kalian menyenangkan dan selalu semangat dalam beraktivitas. Jika sebelumnya kita bisa menentukan nilai suatu suku pada barisan bilangan segitiga dari nilai suku sebelumnya, kali ini kita akan melihat bahwa kita juga bisa menentukan nilai dari suatu suku melalui banyaknya titik yang membentuk segitiga tersebut. Sebagai contoh, nilai suku kelima pada barisan bilangan segitiga adalah 15. 15 ini bisa diperoleh dari 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 yang merupakan banyaknya titik pada segitiga tersebut. Dari sini kita memperoleh fakta bahwa barisan bilangan segitiga dapat pula disajikan sebagai X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1 ditambah 2, X3 sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3, X4 sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4, X5 sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5. Selanjutnya, mari kita amati gabungan dari dua segitiga pada X5 tadi. Diawali dari dua segitiga yang kita gabung sehingga membentuk sebuah persegi, kita peroleh fakta bahwa banyak titik pada dua segitiga adalah 2 dikali 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5. Dan banyak titik pada persegi yang dibentuk oleh dua segitiga tersebut adalah 5 kali 5 sama dengan 5 kuadrat. Selanjutnya, bagaimana hubungan dari dua gambar ini? Mari kita selidiki. Pertama, perhatikan 5 titik pada masing-masing segitiga dari sisi yang saling berdekatan. Ketika dua segitiga tersebut kita gabung jadi satu, maka sisi segitiga tersebut akan berhimpit dan titik-titiknya pun berhimpit. Sehingga yang awalnya ada 10 titik setelah digabung menjadi 5 titik saja. Sekarang, mari kita misalkan dua segitiga sebagai kiri dan persegi gabungan dua segitiga sebagai kanan. Maka kita peroleh sebuah persamaan kiri dikurangi 5 sama dengan kanan. 2 dikali 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 dikurangi 5 sama dengan 5 kuadrat. 2 dikali 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan 5 kuadrat ditambah 5. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan 5 kuadrat ditambah 5 dibagi 2. Coba cek. 5 kuadrat ditambah 5 dibagi 2 sama dengan 25 ditambah 5 dibagi 2 sama dengan 30 dibagi 2 sama dengan 15. Cocok dengan nilai X5 sama dengan 15. Nah, setelah mengetahui fakta dan melakukan pengamatan tadi, sekarang mari kita coba pecahkan permasalahan berikut ini ya. Yang pertama, jika formula tersebut digunakan untuk menghitung nilai X6, X7, X8, X9, dan X10, apakah hasilnya sama dengan perhitungan sebelumnya? Kedua, setelah adik-adik menganalisis kasus nomor 3, apakah adik-adik bisa menemukan cara paling efektif untuk menemukan hasil penjumlahan dari 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 dan seterusnya hingga ditambah 100? Dan yang ketiga, dapatkah adik-adik membuat rumus umum untuk penjumlahan n bilangan asli pertama? Sekian pembelajaran kita mengenai pola bilangan segitiga pada hari ini. Sampai berjumpa kembali di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar ya. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarlah hai sobat, belajar yang giat dan kau bayangkan setelah tamat apakan kau buat saingan sangat ketat, bisa-bisa hidupmu pun gawat. Bukan ku sok pintar, belajar yang benar, matematika itu tak sukar. Otak kita hebat, untuk belajar kuat, ciptaan Allah sang maha hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hai adik-adik, masih semangat belajar? Hari ini kita bertemu kembali dalam program pembelajaran kelas Remedi. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah membahas materi pola bilangan segitiga. Nah, kali ini kita akan membahas materi pola bilangan persegi. Selamat belajar! Untuk memulai pembelajaran, mari kita lakukan percobaan berikut. Coba kalian amati dengan seksama persegi besar dan aneka warna pada persegi kecil di dalamnya. Menurut adik-adik, ada berapa banyak persegi kecil yang ada di dalam persegi besar? Kemudian, coba adik-adik amati hubungan persegi kecil pada masing-masing warna dengan angka yang terdapat di sebelah kiri persegi besar. Apakah adik-adik bisa menentukan dari mana angka 1, 3, 5, 7, 9, 11 berasal? Pasti bisa kan? Nah, selanjutnya, apa yang bisa adik simpulkan dari percobaan kita ini? Sekarang, dari bilangan-bilangan tersebut, mari kita perhatikan bentuk penjumlahannya. 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 dan seterusnya hingga ditambah 101. Jika kita misalkan 1 sebagai U1, 3 sebagai U2, 5 sebagai U3, 7 sebagai U4, dan seterusnya, coba adik-adik tentukan 101 merupakan suku keberapa. Kemudian, berapakah hasil penjumlahan bilangan 1 sampai 101? Bagaimana cara adik-adik menjumlahkan bilangan-bilangan tersebut? Bilangan yang kita peroleh berdasarkan banyak persegi kecil di dalam persegi besar pada percobaan kita tadi disebut bilangan persegi atau bilangan kuadrat. Sehingga kita sudah memperoleh beberapa bilangan persegi yaitu 1, 4, 9, dan seterusnya. Sekarang mari kita amati hubungan antara bilangan persegi dan bilangan segitiga yang sudah kita pelajari sebelumnya. Tentu sudah pada tahu kan, 3 suku pertama bilangan segitiga adalah 1, 3, dan 6. Sekarang coba adik-adik tentukan suku keempat, kelima, dan keenamnya. Setelah itu, untuk bilangan persegi kita sudah memperoleh 3 suku pertamanya, yaitu 1, 4, dan 9. Kemudian adik-adik tentukan bilangan persegi untuk suku keempat, kelima, dan keenam. Selanjutnya, coba adik temukan bagaimana hubungan antara bilangan segitiga dan bilangan persegi tersebut. Nah, sekarang adik-adik perhatikan fakta dalam bentuk konfigurasi berikut. Kesimpulan apa yang adik-adik dapatkan dari pengamatan ini? Selanjutnya, coba adik-adik gambarkan konfigurasi untuk bilangan 17, 19, dan 24 di buku tulis ya. Oke, pembelajaran hari ini cukup sekian adik-adik. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan di masa pandemi ini. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarlah hai sobat, belajar yang giat, dan kau bayangkan setelah tamat, apakan kau buat saingan sangat ketat, bisa-bisa hidupmu pun gawat. Bukan ku sok pintar, belajar yang benar, matematika itu tak suka. Otak kita hebat, untuk belajar kuat, ciptaan Allah sang maha hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Ketemu lagi nih kita di program Remedi Matematika. Kali ini kita akan menemukan pola bilangan pada perkembangbiakan kelinci. Sebelum kita mengetahui cara menemukan pola bilangan pada perkembangbiakan kelinci, kenali nih Leonardo Fibonacci. Tahukah adik-adik siapa tokoh matematika ini? Leonardo Fibonacci adalah orang pertama yang memperkenalkan sekaligus mengajarkan sistem angka Arab atau Arabic Numerical System kepada orang-orang Eropa. Dan pada akhirnya, sistem angka Arab inilah yang paling banyak digunakan di dunia sampai saat ini, termasuk di Indonesia. Yuk kita simak perjalanan Fibonacci dalam peta berikut. Leonardo Fibonacci adalah orang Italia yang hidup pada masa 1175 sampai 1250. Ketika ikut ayahnya berdagang sampai wilayah Timur Tengah, Fibonacci belajar sistem angka orang Arab
Setelah pulang ke negara Italia, dia menulis buku yang berjudul Liber Abaci atau buku kalkulasi. Melalui buku inilah Fibonacci memperkenalkan sistem angka Arab atau Arabic Numerical System kepada orang-orang Eropa yang sebelumnya menggunakan angka Romawi. Sistem angka Arab inilah yang sekarang kita gunakan, yaitu angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan mengamati sekilas tentang perkembangbiakan kelinci. Kelinci sang hewan lucu yang hobi beranak. Tahukah kamu bahwa kelinci bisa beranak 12 kali dalam setahun atau setiap bulan beranak 1 kali? Bayangkan kalian memiliki sepasang kelinci spesial yang baru lahir. Setiap bulan mampu melahirkan sepasang anak, jantan dan betina. Pasangan anaknya ini akan mendapatkan anak juga setelah berusia 1 bulan, dan begitulah seterusnya. Andaikan selama 1 tahun kelinci-kelinci ini terus beranak dan tidak ada yang mati, kira-kira bagaimana perkembangbiakan kelinci setiap bulannya? Mari kita selidiki. Perhatikan skema perkembangbiakan kelinci berikut. Pada awal bulan pertama, ada sepasang kelinci putih kecil. Setelah berumur 1 bulan, sepasang kelinci tersebut baru bisa melahirkan pasangan kelinci baru. Inilah mengapa pada awal bulan kedua, kelinci masih ada sepasang saja. Nah, baru pada awal bulan ketiga, pasangan kelinci putih melahirkan pasangan baru, yaitu si putih abu. Sehingga ada 2 pasang kelinci di awal bulan ketiga. Pada awal bulan keempat, induk pertama kembali melahirkan pasangan baru, si kecil hitam putih. Sedangkan si putih abu tumbuh membesar dan siap untuk menjadi indukan. Jadi pada awal bulan keempat ada 3 pasang kelinci. Pada awal bulan kelima, indukan pertama terus melahirkan sepasang kelinci lagi loh, yaitu si coklat. Dan juga indukan si putih abu melahirkan sepasang kelinci si abu-abu. Sedangkan sepasang kelinci putih hitam sudah tumbuh menjadi indukan. Jadi pada awal bulan kelima, ada 5 pasang kelinci. Dan pasangan-pasangan kelinci itu akan terus melahirkan pasangan-pasangan kelinci baru loh. Untuk lebih memahami tentang pola perkembangbiakan kelinci ini, yuk kita kuis dulu. Kira-kira bagaimana ya kelanjutan proses perkembangbiakan kelinci ini sampai awal bulan ke-10? Adik-adik bisa melanjutkannya kan? Pasti bisa dong. Kemudian tuliskan banyak pasangan kelinci yang ada pada setiap awal bulan ya. Nanti adik-adik akan menemukan suatu barisan bilangan yang disebut barisan Fibonacci. Nah, setelah adik-adik menemukan suku pertama sampai suku ke-10 pada barisan Fibonacci, coba adik-adik tentukan rumus yang dibentuk oleh pola barisan tersebut. Setelah itu, waktunya adik-adik menggunakan rumus tersebut untuk menemukan suku ke-15 dan suku ke-20. Selamat mencoba di buku tulisnya masing-masing ya. Untuk lebih lengkapnya, adik-adik bisa langsung mencermati soal kuis ini di file LKS. Sekian pembahasan materi pada KB3 ini. Adik-adik tetap jaga kesehatan ya, tetap semangat belajar, dan apabila mengalami kesulitan silahkan didiskusikan di grup. Semoga apa yang kalian pelajari bermanfaat. Ketemu lagi di kegiatan belajar berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.